Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan usia, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bisa menggunakan semua nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah satu-satunya keluarga beliau yang 4 generasi semuanya adalah sahabat, yaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, yaitu yang pertama adalah Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian putrinya adalah Asma, dan putranya Asma namanya adalah Abdullah. Di pertemuan yang lalu saya menyebutnya Zubair. Saya cek videonya ternyata benar Zubair, maka salah. Jadi yang benar bukan Zubair, tapi yang benar adalah Abdullah bin Zubair. Karena yang ngomong Abdullah keliru ngapain? Karena ngomong Abdullah, tapi keliru yang disebut adalah bapaknya, yaitu Zubair. Maka Zubair bukan anaknya Asma, tapi suaminya Asma binti Abi Bakar. Kita lanjutkan kembali. Salah satu di antara keistimewaan Abu Bakar adalah walam yashrab al-khamra fil jahiliyah. Tidak pernah Abu Bakar itu di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam tidak pernah beliau minum khamr. Padahal khamr itu merupakan tradisi, merupakan kebiasaan bagi masyarakat sebelum Islam. Mereka biasa mabuk, biasa minum. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Karena kebaikan akhlaknya Abu Bakar, kebaikan jiwanya Abu Bakar itu juga salah satu di antara bentuk persiapan yang diberikan oleh Allah untuk nabinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia, sama dengan Abu Bakar. Beliau juga tidak pernah di zaman jahiliyah menyembah berhala, minum khamr, berzina apalagi, tidak pernah. Maka ini bentuk penyiapan Allah untuk sang Nabi, karena Nabi nanti akan mendakwakan akhlak baik. Kok ujung-ujung misalnya Nabi itu berdakwah pada kebaikan, kemudian ada yang terlalu Allah, ada orang biru untuk berwaktu, wong biru yang mau berhala. Nah, ini pembahasannya adalah teman dekatnya sang Nabi. Maka ketika Nabi mendakwakan kebaikan, kemudian ada orang mengatakan, ya kok coba biru kok. Tapi ini nggak bisa, itu ditutup sama Allah dengan cara apa? Allah memberikan teman dekat bagi Nabi adalah orang yang berakhlak mulia, sehingga kemungkinan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang mau mencacat Nabi dari sisi nasab tidak mungkin bisa, karena berasal dari nasab terbaik di saat itu, di zaman itu. Orang akan mengatakan bapakmu biar ini, kakekmu biar ini, tidak bisa, karena semuanya baik. Semuanya baik. Mau dicacat lewat akhlak Nabi nggak bisa. Mau dicacat lewat teman dekatnya Nabi juga nggak bisa, karena teman dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga orang baik. Maka ada satu ungkapan, kalau kamu ingin mengetahui akhlak seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Maka akhlaknya dia, agamanya dia itu tidak akan jauh-jauh dari teman dekatnya. Tergantung dia itu dekatnya dengan siapa. Dekatnya dia dengan ahli masjid, berarti dia ahli masjid. Dekatnya dia dengan ahli maksiat, kemungkinan teman dekatnya dia ahli maksiat, kemungkinan dia juga sama seperti temannya. Nah, ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dekat dengan Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan salah satu sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau itu mengharamkan khamr atas diri beliau sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah putri beliau, haram Abu Bakar al-khamra ala nafsi. Abu Bakar itu mengharamkan khamr atas diri beliau. Falam yashrabha fi jahiliyah wala fi Islam. Beliau tidak minum khamr itu di jahiliyah, apalagi di Islam. Zaman jahiliyah orang, apa namanya, di zaman Islam. Sebabnya adalah beliau itu pernah melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Kemudian laki-laki itu menaruh tangannya di kotoran binatang. Orang mabuk kan, dia nggak sadar. Dalam keadaan mabuk dia nggak sadar, kemudian mau sewu tangan ini nyekel keletong. Kemudian apa? Setelah itu diambil terus ini sama orang yang mabuk tadi, namanya juga orang mabuk, dicium ini. Abu anak kok ditokin Faidah wajah dari sorofahan. Maka Abu Bakar itu menggunakan akal sehatnya, menggunakan hati nuraninya, menggunakan fitrah salimah, fitrah yang sehat, yang selamat. Ketika melihat orang itu, berarti wong nek mabuk ini diri orang ngerti, tidak sadar apa yang dia lakukan. Lah nek pas dia itu nggak sadar, dia bisa melakukan segala macam hal yang bisa jadi nanti setelah dia sadar dia akan menyesali. Itu menggunakan apa? Nalarnya, menggunakan akal sehatnya. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengharamkan khamr atas diri beliau sendiri. Jangan sampai kehilangan kehormatan, kehilangan muruah saat dia itu mabuk, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan martabat atau kehormatan seseorang ketika dia sedang mabuk. Makanya beliau mengharamkan khamr atas diri beliau sendiri. Kemudian waqad ajaba as-Siddiq man sa'alahu hal syaribtal khamra fil jahiliyah. Beliau menjawab orang yang bertanya kepada beliau, apakah engkau pernah minum khamr di masa jahiliyah? Maka beliau menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari khamr. Ketika ditanya walima, kenapa? Kuntu asunu irdi, aku menjaga kehormatanku, aku menjaga budi pekertiku yang luhur. Karena kalau sampai dia mabuk dan melakukan perkara-perkara yang tercela, maka akhlaknya hilang di mata masyarakat. Nah, sehingga beliau tidak pernah minum khamr. Karena orang yang minum khamr karena mudayyi'an li irdihi wa ru'atihi. Orang yang mabuk, orang yang minum khamr itu dia menyia-nyiakan kehormatan dirinya. Dia menyia-nyiakan budi pekertinya yang baik. Minum khamr tidak pernah. Kemudian walam yasjud li sonamin,
Beliau juga tidak pernah sujud kepada berhala. Ini Abu Bakar. Padahal zaman itu berhala orang, setiap rumah itu punya berhala. Setiap rumah itu punya berhala. Kadang-kadang dia orang itu melakukan safar ketemu dengan batu bentuknya api, maka dibawa pulang berhala yang lama diganti dengan berhala yang baru. Bahkan kalau tidak salah di kitab Sirah Ibnu Hisham itu ada satu judul berhala pun mereka makan. Berhala pun mereka makan. Jadi ceritanya masyarakat jahiliyah dahulu salah satu kabilah itu membuat berhala dari gandum, dari bahan makanan. Ketika mereka gagal panen, akhirnya apa? Berhalanya dimasak sama mereka, sehingga dikasih judul berhala pun mereka makan. Itu zaman jahiliyah. Dan dahulu jauh sebelum zaman kenabian, atau siapakah yang pertama kali membawa berhala ke Mekah? Namanya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini seorang tokoh masyarakat, bahkan dianggap sebagai pemuka agama di zamannya. Kemudian suatu hari dia melakukan safar ke negeri Syam. Dan Syam itu negerinya para nabi. Syam itu negerinya para anbiya. Dan negeri Syam itu menyimpan banyak sekali jasadnya para nabi. Makanya tanah Syam itu tanah yang subur. Negeri Syam itu subur, Palestina itu subur. Dan negeri Syam itu subur, pupuknya itu dua. Pupuknya dua, bukan pupuk kimia. Kenapa negeri Syam, tanah Syam itu subur? Yang pertama suburnya karena darahnya para syuhada yang tertumpah di sana. Yang kedua adalah Syam itu menyimpan banyak sekali jasadnya para anbiya. Maka negeri Syam itu negeri yang subur. Itulah kenapa Zionis Yahudi dulu oleh Inggris itu dikasih apa? Dikasihnya negeri Syam. Kasihnya negeri Syam. Saya pernah mendengar dari salah seorang dosen, dia orang Suriah. Dia pernah mengatakan dulu itu karena negeri yang subur itu Syam sama Nusantara. Mereka menyebutnya Nusantara Indonesia. Ini subur. Tidak tahu beliau itu serius sama beliau. Jadi dulu pilihannya itu kalau nggak dikasih Yahudi Israel itu, kalau nggak dikasih ke Palestina, dikasihnya ke Indonesia. Jadi kira-kira dia ini perangnya kalau Yahudi kalau Zionis. Tapi kan kita punya banyak pendeta, tidak masalah. Kita punya makabir, punya jaga sebelum, punya ahli dharma ya. Dan seterusnya. Jadi Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam. Kemudian di sana dia melihat orang-orang ini kok pada menyembah berhala gitu. Maka dia menganggap ini kan negerinya para nabi, akhirnya dia bawa satu atau dua berhala, kemudian dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Kemudian setelah itu diikuti oleh masyarakat yang ada di Mekah. Makanya ketika tahun ke-8 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah, Fathu Makkah itu di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala, 360 patung di sekitar Ka'bah yang akhirnya kemudian dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dia menyembah berhala. Babar belas qattu. Abu Bakar berkata ketika beliau bersama dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ma sajadtu li sanamin qattu." Tidak pernah babar belas nyembah berhala. Wa dzalika anni lamma nahastul huluma akhadani Abu Hafa bi yadayya fanqalaqa bi ila mafda'in fihi al-asnam. Itu karena ini sekali lagi karena dia punya fitrah yang selamat, punya hati nurani yang baik, punya akal dan nalar yang sehat. Dia itu ketika sudah akil balik,
dibawa oleh bapaknya masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu ada sonam, ada asnam, jamak, ada banyak berhala. Kemudian bapaknya tadi bilang, hadihi alihatuka, ini adalah sesembahanmu yang mulia dan terhormat, kata bapaknya. Kemudian dia ditinggal sendiri oleh bapaknya di sini. Dia ditinggal sendiri oleh bapaknya. Kata Abu Bakar, fadanautu minassalat. Aku mendekat pada berhala itu, kemudian berhala itu diajak ngomong. Diajak wakul ngucap sama ingsun. Ini jaimun. Ini sak temene ingsun jaimun wong sing ngeleh. Aku lapar, ngomong karo berhala, aku lapar. Fa'atimni. Jalur makan. Minta makan. Falam yujibni, orang jawab. Ini anak baru balik. Dia minta makan, ternyata berhalanya nggak jawab. Kemudian aku berkata lagi, inni arin, sesungguhnya aku ini nggak punya baju, maka faksini, beri saya baju. Falam yujibni, orang jawab ini. Berhala itu tidak maksudi memang. Fa'alqaitu alaihi safratan fakharra liwajhi. Akhirnya nopo berhala itu tak antem karo watu gede, tak berki watu, akhirnya berhala jatuh, wajahnya tersuntur begitu, dan dia tidak bisa apa-apa. Loh, ini maksud Tuhan, ini maksud dia maha kuasa, membela dirinya sendiri saja tidak bisa. Dia pakai nalarnya, dia pakai akal sehatnya. Maka itulah sebabnya kenapa dia tidak mau sujud. Lalu sujud mau aku jalur dia atau kayak iya. Lalu sujud mau aku minta baju sama dia nggak bisa apa? Tidak bisa memberikan kepada saya. Wahakala hamalahu khuluquhul hamid, dan begitulah karena dia punya akhlak yang terpuji, punya akal yang cerdas, punya fitrah yang salimah, yang menjadikan dia ini apa? Meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi atau hal-hal yang bisa menghilangkan kemuliaan diri, yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka tidak heran, fala ajab ala man kanat hadhihi akhlaquhu an yadhamma li mawqibi tawatillah. Maka tidak heran orang seperti Abu Bakar itu yang punya akal sehat, punya jiwa yang bersih, dia bergabung bersama dengan rombongan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjadi orang terbaik, orang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik dari kalian di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam asalkan dia idza faqihu, kalau dia itu paham agama. Kalau dia itu paham agama. Di zaman jahiliyah dia orang mulia. Di zaman jahiliyah dia orang terbaik. Setelah dia masuk Islam dia tetap mulia asalkan apa? Idza faqihu, ketika dia itu paham agama. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak pernah diketahui ada seorang pun dari Quraisy yang dicela. Tidak pernah ada orang Quraisy yang mencela Abu Bakar, dengan aibnya dia atau kekurangan dia, atau menganggap dia itu buruk sebagaimana yang dilakukan oleh mereka terhadap kaum muslimin yang lemah. Jadi nggak pernah ada yang mencela Abu Bakar. Dia dicela karena dia beriman saja. Dia dicela karena dia beriman. Terus cara gampangnya Abu Bakar kok hari ini nyapres mesti jadi ini. Gampangnya banget. Tidak punya celah sedikit. Orang mau mencela dia apa? Mau mengatakan bakhil tidak bisa. Mau mengatakan dia itu ahli maksiat di orang Islam. Terus apapun tidak bisa. Tidak pernah ada seorang pun dari Quraisy yang mencela Abu Bakar karena kekurangan dia, karena aib dia. Dia dicela karena dia beriman kepada kekasihnya, yaitu
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamu wa da'wah, Islamnya Abu Bakar. Islamnya Abu Bakar itu merupakan hasil dari perjalanan dan pencarian panjang terhadap agama yang benar, terhadap dinul haq yang selaras, yang cocok dengan hati nuraninya, yang cocok dengan akal sehatnya, yang cocok dengan fitrahnya yang salimah. Dan Abu Bakar karena profesinya adalah pedagang, maka sudah barang tentu beliau itu banyak safar, banyak melakukan perjalanan, sehingga bertemu dengan berbagai manusia, bertemu dengan berbagai daerah, mengunjungi berbagai daerah, bertemu dengan berbagai penganut agama, terutama adalah agama Nasara atau orang-orang Nasrani. Bahkan beliau ini banyak sekali mendengarkan perkataan-perkataan ahli tauhid di zaman itu. Jadi di zaman sebelum kenabian itu masih ada orang yang memegang teguh tauhid, tidak mau ikut menyembah berhala. Cuma mereka itu begini, tidak tahu cara menyembah Allah yang benar seperti apa. Dia meyakini Allah itu Esa, Allah itu satu, dan mereka itu yakin apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu salah. Tapi aku orang ngerti sebenarnya kayak apa. Sebenarnya kayak apa? Seperti misalnya Waraqah bin Naufal itu pemegang kitab Samawi, bahkan dia ini hafidh Injil, bahkan bisa menuliskan Injil dengan bahasa Ibrani, dan dia adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada lagi namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Abu Bakar As-Siddiq, beliau menceritakan tentang dirinya. Aku ini sedang duduk di halaman Ka'bah, di depan Ka'bah. Kemudian wakana Zaid bin Amr bin Nufail qa'idan. Di situ ada Zaid bin Amr bin Nufail sedang duduk. Zaid bin Amr ini dikenal sebagai orang yang mencari agama yang hak, ad-dinul qawim. Jadi dia gak ikut-ikutan menyembah berhala, gak maksud, gak minum khamr, gak seperti orang jahiliyah. Cuma dia gak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Seandainya aku tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar, maka aku akan pakai cara itu. Maka dia sedang mencari agama yang benar, agama atau nabi yang dijanjikan. Jadi sedang menunggu nabi terakhir itu muncul begitu. Kemudian di situ ada Abu Bakar, ada Zaid bin Amr, ada satu lagi Ibnu Abi Salt. Kemudian Ibnu Abi Salt itu bertanya kepada Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu kalau nggak salah, dia itu masih sepupunya Umar bin Khattab kalau nggak salah, atau tunggal bah atau tunggal buyut. Kaifa asbahta ya ba'il khair? Bagaimanakah kabarmu di pagi hari ini, wahai pencari kebaikan? Kemudian dia mengatakan bi khair, kabar saya baik. Dan itu jawaban dari pertanyaan kaifa halukum, kaifa haluka, itu ana bi khair walhamdulillah. Buat senajan dengan orang yang jawabin alhamdulillah. Jadi misalnya ada yang tanya kaifa halukum, alhamdulillah, alhamdulillah ana bi khair. Senajan orang itu jawabin bi khair, jawabin bi khair, tafadhol. Dia mengatakan alhamdulillah, baik-baik saja. Hal wajadka, apakah kamu sudah mendapatkan agama yang benar itu? Kemudian Zaid bin Amr mengatakan belum. Kemudian Ibnu Abi Salt mengatakan syair. Ini syairnya. Kullu dinin yawmal qiyamati illa ma madha fil hanifiyyati. Setiap agama pada hari kiamat selain agama yang lurus, maka dia ditolak, maka dia mati. Itu potongan syairnya. Dan masyarakat Arab dahulu itu kalau mereka bersyair itu istilahnya apa? Tilqaiyah itu sandang-sandang itu bahasa Indonesia.
Jadi misalnya ngomong ujung-ujung dia bersyair, spontan. Jadi spontanitas dia bersyair. Syair ini itu mirip yang dikatakan oleh Labid bin Rabi'ah ketika menggali parit untuk menyemangati kaum muslimin itu. Syairnya begini: ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketika Nabi mendengar kalimatnya Labid, Nabi mengatakan sodakta, kamu benar. Karena artinya begini, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti batil, pasti lenyap, pasti binasa, pasti rusak. Nabi mengatakan sodakta, kamu benar. Tapi di potongan yang berikutnya dia disalahkan oleh Nabi karena dia mengatakan wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan semua kenikmatan itu pasti hilang, pasti lenyap. Kata Nabi, kamu salah, karena nikmat surga tidak akan lenyap. Kata Nabi, kenikmatan surga itu tidak akan lenyap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian masih lanjut perkataannya tadi, inna hadzal nabi alladzi yuntazar minna aw minkum. Zaid bin Amr ditanya, nabi yang ditunggu-tunggu itu berasal dari kami atau dari kalian? Maka dia menjawab, wah itu aku nggak ngerti, saya tidak punya ilmunya, saya belum pernah mendengar sebelum itu mengenai nabi yang ditunggu-tunggu itu. Apakah dia dari bangsa mana? Kemudian kata Abu Bakar, fakharajtu ila Waraqah, maka aku menemui Waraqah. Waraqah itu tentunya lebih alim, karena nanti setelah Nabi itu ditemui oleh Jibril untuk pertama kalinya pulang kepada istrinya kan dalam keadaan ketakutan. Supaya menghilangkan rasa takut itu, salah satunya adalah diajak ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Maka Nabi disuruh cerita sama Waraqah, kan, apa yang kamu lihat dari anak saudaraku? Aku melihat begini. Nabi mensifati Jibril karena kan Nabi khawatir. Nabi khawatir kalau yang menemui Nabi itu bangsa halus sing ingin mencelakakan Rasul. Wong tahu ketemu sak duwe sak gedine kan. Dikira apa? Random. Dikira ingin mencelakakan Nabi dan begitu. Maka Khadijah kan mengatakan tidak mungkin, karena jenengan itu yang saya ngomong harus seperti ini, gue silaturahim, gue begini. Tidak mungkin yang datang kepadamu itu untuk mencelakakan diri, supaya lebih mantap dijak diberi Waraqah. Maka cerita pada Waraqah, maka Waraqah menjawab, sing tekoni gunung padha karo sing tekoni gunung Musa jaman biyen. Itu adalah Namus. Namus itu nama lain dari Jibril dalam bahasa Ibrani. Namanya adalah Namus. Nah, Abu Bakar datang ke Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal itu sering dia mengangkat pandangannya ke langit, minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, ini Nabi itu yang engkau janjikan itu kapan munculnya, kira-kira begitu. Kemudian cerita Sultan alaihi hadis, diceritakan itu kepada Waraqah tentang percakapannya antara Ibnu Abi Shalm dengan Zaid bin Amr. Faqala na'am ya ibn akhi, betul wahai anak saudaraku, inna ahlul kutubi wal ulum, sesungguhnya kami adalah ahli kitab dan ahli ilmu. Ala inna hadzal nabiy alladhi yuntazar min awsatil arabi nasaban, bahwa ketahuilah sesungguhnya nabi yang ditunggu-tunggu itu berasal dari orang Arab yang terbaik nasabnya, nasabnya. Wa qaumuka awsatul arabi nasaban, dan kaummu adalah bangsa Arab yang paling baik nasabnya. Dan semua nabi itu berasal dari nasab terbaik di zamannya. Semua nabi itu berasal dari nasab terbaik di zamannya, sehingga kaum yang didakwahi oleh nabi itu tidak akan menciderai nabi tersebut
Aku tidak akan membantah Nabi tersebut atau menghina Nabi tersebut melalui nasabnya. Lu bapakmu tukang ini, bapakmu tukang ahli manusia, dan tidak pernah ada. Sehingga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertanya lagi, wa ma yaqulu Nabi? Apa yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi tersebut? Waraqah mengatakan, yaqulu ma qila lahu. Dia mengatakan apa yang difirmankan kepadanya. Dan dia tidak berbuat zalim, dia tidak membalas kezaliman. Sehingga ini adalah satu ilmu tersendiri yang diperoleh oleh Abu Bakar mengenai Nabi terakhir itu. Dia tidak berbuat zalim, dia berasal dari nasab terbaik. Ini kan sudah satu kunci. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, amantu bihi wa saddaqtu, maka aku beriman dan aku membenarkan dia. Kemudian di antara syair yang didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari Umayyah ibnu Abi Salt adalah ala nabiyyallana minna fayukhbiruna, ketahuilah sesungguhnya Nabi itu berasal dari kita dan dia akan memberitahu kita ma'budah wa yatina min raqsi majrona, apa pokok tujuan perjalanan kita. Inni a'udzu biman hajjal hajijulah, sesungguhnya aku berlindung kepada zat yang orang itu berhaji kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warrafiruna lidinillahi arkamu, dan orang-orang yang menegakkan pilar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat di suatu hari. Ini bukti bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang cerdas dan beliau banyak menghafal syair-syair tentang kebaikan, syair-syair tentang tauhid. Seperti yang di awal tadi, segala sesuatu selain Allah pasti akan binasa dan semua kenikmatan akan hilang kecuali nikmat surga. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang, dan di dalam sahabat itu ada Abu Bakar. Nabi berkata, siapakah di antara kalian yang hafal perkataan Yaqis bin Sa'idah di pasar Uqad? Jadi pasar Uqad itu salah satu pasar terbesar, dan setiap tahun itu di situ diselenggarakan lomba syair. Syair itu dilombakan di situ, dan orang Arab itu zaman dahulu dia mendengar syair itu sekali itu sudah langsung nyantol di sini, nyantol di otaknya, karena belum berjam. Ini tulisan mahal sekali. Jadi mendengarkan syair sekali itu sudah langsung bisa hafal. Kalau kita kan hafalannya itu di luar kepala kan, hilang hafalannya di luar kepala. Iya, makanya orang kira apa yang Jogo. Kemudian tidak ada yang tahu perkataannya Yaqis bin Sa'idah di pasar Uqad, dan di lomba di pasar itu, lomba syair, yang menang nanti syairnya itu akan digantungkan di Ka'bah. Sehingga setiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah saat itu ketika mereka tawaf, itu mereka bisa melihat syairnya dan penulisnya siapa, sehingga sang juara tadi itu akan masyhur sekali. Dia akan sangat terkenal karena syairnya itu selama 1 tahun ditaruh di situ. Nanti di tahun depan juaranya sudah berbeda. Maka sudah ganti syairnya. Ketika para sahabat itu mereka diam, nggak ada yang tahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu berbicara. Jadi ini orang tawadhu ini, dia orang tawadhu. Ketika yang lain mau menang, orang mesti jawab, baru Abu Bakar itu apa? Dia berkacung ceritanya. Tidak langsung sejak awal, siapakah di antara kalian yang hafal perkataan Yaqis bin Sa'id dari pasar Uqad? Enggak langsung saya ya Rasul. Itu Rasul tidak lalu iso-iso diri. Tapi apa?
Dia nggak mau menjawab. Mungkin barangkali ada yang lain yang masih yang hafal, yang bisa menjawab. Tapi ketika semuanya diam, baru dia mengatakan, inni ahfadha ya Rasul, aku hafal ya Rasul. Maka dia mengatakan, kuntu hadiran yauma hafisuka. Saya hadir di saat itu di pasar Ugan. Dan Kis bin Sa'idah ini mengucapkan syairnya dari atas untanya yang berwarna abu-abu. Maka Kis mengatakan, ayyuhan nas isma'u wa'u, dengarkanlah dan pahamilah. Wa idza wa'aitum fantafi'u, kalau kalian paham, kalau kalian sudah memahaminya, maka ambillah faidah, ambillah manfaat. Inna man asya mata, sesungguhnya orang yang hidup itu pasti akan mati, pasti akan mati. Wa man mata fata, orang yang mati maka sudah berakhir amalnya, sudah berakhir kehidupannya. Wa kullu ma huwa atin, dan segala hal yang ditakdirkan terjadi pasti dia akan datang, dia akan terjadi. Inna fis samai la khabaran, sesungguhnya di langit itu ada berita. Wa inna fil ardi la ibarat, dan sesungguhnya di bumi itu ada peringatan. Ini kalau kita memahaminya, kalimat ini itu indah sekali. Inna fis samai la khabaran wa inna fil ardi la ibarat. Begini model itu disebut dengan saja, dan saja itu menambah keindahan. Cuman kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keindahannya itu hilang. Keindahannya itu hilang. Ada satu buku, silakan dibaca. Ini buku anti galau. Buku anti galau. Judulnya itu La Tahzan. La Tahzan. Artinya apa? Jangan bersedih. Nek la tahzan, lalu bakso. Nek latang sa ojo lali. Judulnya La Tahzan. Ini buku, masya Allah bagus sekali. Kalimatnya itu indah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu keindahan masih ada. Tapi beda dengan buku-buku yang lain. Saya membaca La Tahzan yang versi terjemahan ini, masya Allah bagus sekali. Ini artinya jangan ini buku anti galau. Silakan dibaca, biar nggak sedih, biar nggak sedih. Mihadun mawdu'un, hamparan yang dibentangkan, wasaqfun marfu'un, atap yang ditinggikan, wa nujumun tumurun, dan bintang yang bergerak-gerak, wa biharun lan tahur, dan lautan yang tidak tenggelam, lailun dajin, malam yang gelap, wa samaa'un dzatu abraj, dan malam yang memiliki bintang. Kemudian Kis bin Sa'idah, ini kalimatnya Kis dari atas untanya dipasang. Kis itu dia bersumpah, inna lillahi dinan huwa ahabbu ilaihi min dinikum alladhi antum alaihi. Dari atas untanya dia berkata pada orang yang di pasar, sing jenenge pasar mesti wong akeh. Wong akeh. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki agama yang lebih dicintai oleh Allah daripada agama yang kalian peluk saat ini. Mari arnas yadhabun wa la yarji'un. Saya melihat orang-orang ini pergi dan mereka tidak pernah kembali. Ini orang mati maksudnya. Ya jelas orang mati, orang gagal. Aku melihat orang-orang ini pergi dan tidak pernah kembali. Apakah karena mereka puas sehingga mereka tetap tinggal di sana? Lingkungan merasa orang balik-balik, maksudnya mereka, atau karena mereka itu keturunan lingkungan. Itu perkataannya Kis. Summa ansyada qailan. Ini masih syairnya lagi. Jadi masih syairnya lagi. Fil dhahibina al-awwalina minal quruni lana basairu. Di orang-orang yang dahulu yang sudah pergi, yang sudah meninggal itu ada teladan bagi kita. Ini udah agak panjang ini syairnya dia. Dan
mengartikan syair ini berbeda dengan nasr atau syair dengan nasr ini berbeda. Jadi rada angel, rada angel. Tidak usah diterjemahkan syair ini. Potongan hitam satu bait saja. Iya, saya terjemahkan syair itu sulit karena kadang-kadang itu yang posisinya itu gini, misalnya fa'il itu kan isim pakai maf'ul gitu. Kadang-kadang bahasa syair betul. Maf'ul bihi soalnya kalau isim kok fa'il itu gini. Nah, makanya betul. Ya, karena pertanyaan coba jadikan terjemah gitu. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini ada satu ilmu lagi yang dimiliki oleh Abu Bakar yang akan menguatkan beliau, sehingga kenapa sih Abu Bakar cepat sekali dia menerima dakwah Nabi. Nabi itu mengatakan begini, mada'u ahadan ilal Islam illa indahu kabwatu wa ta'udun illa Abu Bakr. Aku tidak pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam melainkan dia itu mikir-mikir dulu, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar langsung aku yes, gak pakai mikir. Ternyata Abu Bakar itu sudah mengalami perjalanan panjang dalam pencarian dinul qawim, agama yang benar. Nah, pas Abu Bakar itu melakukan perjalanan dagang di negeri Syam, nanti dia bermimpi. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada pendeta Bahir. Nah, terus apa jawaban pendeta Bahir? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.